Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali datang di channel Rak Buku, Review, Analysis, and Knowledge. Channel yang akan meresensi, menganalisis, dan menambah hasanah pengetahuan dunia buku. Kali ini bersama saya Sinyo. Kita akan, Masya Allah, kita kedatangan banyak banget guys. Ini buku berlimpah ya, dikirim dari penerbit Arafah, Pustaka Arafah. Tapi ada satu buku nih nyempil penerbit yang lain ya. Nah, kali ini kita nggak akan membahas semua buku ini. Nanti videonya terlalu panjang. Kita singkirkan dulu, kita akan membahas tentang pemuda yang tangguh. Kalau di penerbit Arafah ini masuk ke serial pemuda tangguh. Nah, yang dari penerbit PKS ini saya kategorikan juga di pemuda tangguh karena dia berkisah tentang Nabi Ibrahim dan tentu putranya yang tangguh juga dan berkaitan dengan dunia yang sekarang. Jadi tiga ini dulu yang akan kita bahas. Yang pertama, kisah teladan ibadah kurban. Ini penulisnya dari Harun Ar-Rasyid, ilustratornya Kak Fidri Ari Hartanto SSN. Mungkin sarjana seni rupa, saya lupa. Penerbitnya Pustaka Quran Sunnah atau terkenal dengan singkatan PQS, Sumber Ilmu ya. Jumlah halamannya 64 halaman, covernya soft. Jadi kalau orang tua membeli buku ini hati-hati karena kadang balita itu berat gitu ya, disobek-sobek gitu. Kalau hardcover kan susah gitu. Ukurannya 20 x 19 cm, berat di angka kurang lebih 90 sampai 100 gram. Harga di angka 29,9K atau sekitar Rp30.000 di hari ini ya. Baik, yang pertama untuk desain covernya ya oke ya. Ini di sini sudah ada penjelasannya untuk usia 3 tahun plus, bimbingan orang tua. Jadi ini harus dibimbing oleh orang tuanya. Terus kosakatanya kosakata bahasa untuk umur 3 tahun. Dari desain ilustratornya keren ya, ini solid dan nggak lengkap ini sehingga bisa dipakai oleh semuanya karena ada beberapa orang tua nggak mau kalau terlalu detail, misalnya ada gambar mata dan sebagainya itu tidak mau. Walaupun ada sebagian yang membolehkan untuk dunia anak-anak ya. Seperti biasa, ini gambarnya banyak sekali ya, jadi tulisannya sangat sedikit sesuai dengan yang ada di cover gitu. Jadi ini banyak nanti orang tuanya yang mengisahkan ya. Nah, menariknya ini ada 3 bahasa ya yang untuk diajarkan kosakatanya. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, saya kurang tahu kenapa pilihannya seperti ini. Mungkin karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kemudian bahasa Arab juga bahasa yang berhubungan dengan Al-Quran ya. Sehingga di sini diajarkan. Misalnya nih ada family ya, keluarga. Usroh. Kemudian dream, mimpi ya. Hulm. Ya. Jadi ini ada beberapa. Nah, kemudian ada kisahnya di sini jadi memang kalau pengen membeli buku ini itu memang orang tuanya harus belajar tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dulu. Jadi gimana nanti bingung nanti. Di sini misalnya saya kasih contoh. Nabi Ibrahim mengunjungi tempat Siti Hajar dan Ismail. Ia melihat lingkungan padang pasir yang telah berubah. Nah, ini maksudnya kalau si orang tuanya saja nggak paham tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail agak bingung nanti. Jadi sebaiknya membaca dulu ya, minimal tahulah garis besarnya seperti apa gitu. Nah, yang agak mengecewakan nih ya,
Di cover ini kan ilustratornya keren ya, maksudnya gambarnya bentuknya, tapi ternyata di luar itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, contohnya saya kasih contoh nih. Nah, ini nih jadi berbeda dengan di covernya yang solid ini kayak beda style gitu. Saya kurang tahu apakah memang dibuat seperti ini karena saya lihat hampir semuanya seperti itu nih yang menangis gitu ya. Jadi stylenya semacam ada kayak perubahan yang awalnya keren ya seperti ini solid, ini tiba-tiba di sini jadi berubah gitu. Nah ini tidak melulu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Karena kemudian dihubungkan dengan dunia modern. Jadi dihubungkan dengan anak-anak sekarang. Yang tadi hubungannya dengan pemuda tangguh. Ya, itu dihubungkan dengan mulai, nah ini nih. Di halaman 43, ini mulai itu. Dimulai ada berhubungan dengan dunia modern yang berhubungan dengan Idul Kurban, ya, ibadah kurban. Karena memang Nabi Ismail yang kemudian digantikan oleh domba itu termasuk salah satu pemuda yang tangguh. Kenapa ketika oleh Nabi Ibrahim ditanya bagaimana pendapatmu, dan beliau termasuk yang bersabar mengikuti perintah Allah. Nah di sini ada kisah siapa namanya di sini, Khalid dan Aisyah ya. Yang dunia modernnya bernama Khalid dan Aisyah, itu kisah yang berhubungan dengan Idul Adha dan apa yang berhubungan dengan kehidupan modern yang dia jalani, termasuk menabung misalnya untuk bisa ibadah kurban. Jadi ini memang diperuntukkan bagi orang tua yang mempunyai anak balita ya. Kalau si anak sudah bisa membaca juga agak kesusahan misalnya untuk yang bahasa Inggris itu. Dia harus ditemani oleh orang tua. Itu ya dari kisah teladan ibadah kurban. Buku yang kedua itu judulnya Kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Ini di covernya usia 5 tahun, kisah penuh hikmah, full color, dan bonus aktivitas asik. Nih saya curiga nih kalau ada bonus-bonus aktivitas asik gini kadang untuk kalau di beberapa penerbit itu untuk menutup kekurangan materi kemudian dikasih aktivitas. Tapi kita lihat nanti ya. Ini diterbitkan oleh penerbit Pustaka Arafah tadi yang datang banyak dari Grogol Sukoharjo. Penulisnya untuk yang kisah Ashabul Ukhdud ini Diyaul Ilmi. Iya, Diyaul Ilmi ya. Saya kira ini kayak semacam tim gitu, ternyata orang sendiri. Karena yang satunya beda. 44 halaman, covernya soft, hati-hati bagi yang orang tua. Karena mudah sobek nanti kalau balita. Ukurannya 24 x 17 cm, berat di angka 90-100 gram. Harga sekitar 35.000 atau Rp35.000. Kita mulai dari cover. Untuk gambarnya termasuk bagus ya, termasuk solid dan nggak lengkap, jadi ini bisa dipakai siapapun. Kayaknya ini Pustaka Arafah, kalau saya lihat ini dia termasuk yang tidak membuat ilustrator secara lengkap ya. Ini saya sekilas aja, karena ada beberapa penerbit yang dia itu ilustratornya ada yang lengkap ada yang enggak gitu, jadi kayak nggak jelas ya. Nah kalau Pustaka Arafah ini betul-betul saya lihat ini sekilas sebentar, ini nggak lengkap, jadi bisa dipakai.
Itu untuk ilustrator covernya. Untuk di dalamnya apakah sama? Ya, berbeda dengan yang tadi kisah teladan ibadah kurban. Ini cukup mirip-mirip dengan yang di cover. Jadi kayak semacam kita nggak kena prank gitu. Ini ya bisa dibaca sendiri untuk yang sudah bisa membaca ya. Karena ada beberapa anak yang di usia TK sekitar umur 5 tahun sudah bisa membaca gitu. Gambarnya juga oke, ya. Oke. Kemudian untuk kosakatanya juga sesuai dengan ini juga bagus misalnya orang tua mau menceritakan ya bagi anak-anak yang belum bisa membaca gitu. Jadi ini bisa digunakan oleh orang tua yang mempunyai anak balita yang belum bisa membaca sehingga si orang tua mendampingi, atau untuk anak balita TK ya, itu yang sudah bisa membaca ada ya, sudah bisa membaca, atau anak SD awal gitu kelas 6 kelas 1 atau TK dan ini sudah bisa membaca, sudah bisa ini karena dia tulisannya gede-gede ya, besar gitu. Jadi masih bisa dibaca dengan. Dan kisah Ashabul Ukhdud ini luar biasa, termasuk salah satu kisah jadi pemuda yang dimasukkan ke parit yang dibakar menyala. Keren. Nah, kita lihat aktivitasnya. Aktivitasnya iya. Saya kurang tahu, ini cuma satu sih. Bisa dikatakan betul-betul ini bonus ya. Bonus aktivitas mencari perbedaan gambar yang hampir sama. Kayaknya sih ini bukan untuk sekedar menutupi kekurangan materi, tapi memang betul-betul dirancang bahwa ada satu bonus, dan bonusnya ini. Itu untuk review kisah Ashabul Ukhdud, serial pemuda yang tak tangguh, pemuda yang dimasukkan ke parit yang dibakar gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini di surat Al-Buruj ayat keempat, binasalah orang-orang yang membuat parit. Baik, itu buku yang kedua. Buku selanjutnya masih serial pemuda tangguh, yaitu Keteguhan Pemuda Ashabul Kahfi. Sama ya. Untuk usia 5 tahun, kisah penuh hikmah, full color, bonus aktivitas asik. Coba kita lihat aktivitasnya dulu nih, saya penasaran. Mana ya? Oh, ternyata di belakangnya nggak ada. Berarti kemungkinan ini memang, oh ternyata ada di tengah nih ya. Berarti memang yang dari kisah serial pemuda tangguh bukan cuma untuk menutupi materi yang ini, tapi memang dia sengaja memasukkan sebagai bonus. Nah, kalau yang di kisah Ashabul Ukhdud ini ada di akhir tadi, mencari gambar yang serupa tapi tak sama. Ini semacam labirin gitu ya, menghubungkan. Baik. Keteguhan Pemuda Ashabul Kahfi ini ditulis oleh Abdullah Mukhlis. Ilustratornya Azimah Studio. Jadi beda dengan yang dari kisah Ashabul Ukhdud. Ini ilustratornya, oh sama ya, Azimah Studio. Ya, lupa tadi. Kemudian penerbitnya Pustaka Arafah, sama dari Sukoharjo ya, Grogol Sukoharjo. Cover soft, sama, hati-hati, mudah sobek nanti kalau sama anak-anak balita. Ukurannya 24 x 17 cm, berat di angka 90 sampai 100 gram. Harga sama, sekitar 35.000. Ilustratornya minta maaf tadi, ternyata juga sama ini, Azimah Studio. Ya, untuk covernya sama-sama bagus, warnanya juga sayangnya saya kurang tahu ya kenapa warnanya hampir sama, mestinya walaupun latar belakangnya itu padang pasir gitu, tapi dibuat sesuatu yang berbeda. Ini kan hampir sama ya tuh.
Tuh tulisannya ini kayak kalau kita itu kayak nggak kreatif gitu. Ini kan putih sama coklat, ini juga putih sama coklat. Kemudian kuning sama merah. Maksudnya tuh mungkin bisa dibuat yang lain biar kita sebagai pembaca atau anak-anak nggak bosan gitu. Kita lihat isinya hampir sama persis dengan kisah Ashabul Ukhdud, cuma kisahnya beda. Jadi ada 7 pemuda, ya 7 pemuda kan ya, Ashabul Kahfi itu 7 pemuda yang dia melarikan diri masuk ke gua untuk mempertahankan keimanannya, dia teguh. Itu hampir sama ya, gambarnya juga keren. Coba saya bandingkan apakah hampir sama, coba untuk, karena kan nama Azimah Studio itu berarti ilustratornya bisa orang bermacam-macam walaupun karakternya hampir sama. Iya, hampir sama ya mirip. Jadi memang sudah kayak dipatenkan oleh Azimah Studio untuk nih, misalnya kita kalau mau gambar Naruto gitu ya. Nah, kita yang mau yang gambar siapapun ya Naruto seperti itu gitu. Seperti itu. Ya, ini hampir sama pembahasannya, ternyata ya banyak gambarnya. Ini bisa dipakai oleh anak TK yang sudah bisa membaca atau SD awal kelas 1 atau didampingi oleh orang tua bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Aktivitasnya ada di sekitar pertengahan gitu. Beda dengan yang Ashabul Ukhdud, ini semacam apa? Ayo adik-adik, bantulah 7 pemuda menemukan jalan yang aman dari rintangan para prajurit. Oh, jadi supaya nggak ketangkap sama prajuritnya. Keren. Kemudian ya, oke, ini hampir sama karena memang dia satu produk dari penerbit Pustaka Arafah ya, jadi hampir sama mirip-mirip. Kalau masukan dari kami sih sebaiknya memang dibuat yang walaupun satu seri tapi covernya agak beda. Kemudian juga di dalamnya ilustrasinya bisa juga berbeda supaya pembaca itu nggak bosan gitu, karena akhirnya di sini kan cuma beda kisah ya, beda kisah saja. Baik, itu saja untuk kali ini, kita akhiri. Jangan lupa buku yang kita dapatkan juga bisa dibeli di toko langganan buku yang kami ada di bawah ini. Kalau teman-teman juga mau minta direview bukunya bisa kirim ke alamat di sini atau menghubungi nomor di sini. Jangan lupa subscribe channel Rak Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.